Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Fajrul Rahman. Pak Fajrul, beberapa kali Pak Jokowi garis bawahi pentingnya untuk sosialisasi ke masyarakat ya. Sepertinya ada komunikasi yang tersumbat ya. Pak Fajrul ini kan ahli komunikasi politik nih. Ya. Ini bicara soal vaksin, beliau sudah wanti-wanti nih dari jauh-jauh hari sampaikan ke masyarakat siapa yang berhak terima, siapa yang harus membayar, dan nanti efeknya seperti apa, halal tidak seperti apa. Ini apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya pesan ini bisa sampai secara smooth ke tingkat bawah? Betul. Ini Pak, memang Pak Jokowi mengingatkan dan saya ini menerjemahkan dalam model komunikasi kan jelas banget nih bahwa ada 4 komponen. Ini bisa kita baca dari Laswell, dari Berlow, dari beberapa ahli komunikasi yang lain. Jelas harus 4 hal ini. Ada narasumber, ada pesan, ada yang namanya medianya, ada kemudian yang menerimanya atau receivernya. Nah ini yang harus kami taati. Yang penerimanya ini 267 juta Pak. Banyak sekali. Bapak bisa bayangkan, bukan hanya mereka tersegmen secara demografis, bahkan juga ada yang istilahnya terdivided Pak. Itu terpecah. Kalau seperti masyarakat yang di beberapa negara itu, karena urusan politik, jadi tidak mau saling mendengarkan. Istilahnya apa itu Pak? Echo chamber itu. Orang hanya ingin mendengarkan apa yang menjadi pandangannya aja. Mereka tidak peduli mengenai informasi yang benar, itu nggak ada urusan. Apalagi ditambah dengan post-truth itu Pak. Orang hanya mendengar yang emosional. Nah kami berhadapan dengan situasi itu. Nah Pak Jokowi ini kan DNA-nya adalah berusukan Pak. Jadi kalau kita mau, kami menyebutnya kan dalam teori nama engagement communication. Kalau dalam bahasa Pak Jokowi itu berarti komunikasi kerakyatan, komunikasi belusukan, menegur rakyat dengan bahasa rakyat. Ini memang tantangannya luar biasa Pak. Beliau mengatakan sekarang dalam vaksin ini karena menyangkut juga tentang nyawa dari masyarakat, kita betul-betul harus menangani komunikasi publiknya, harus menangani komunikasi politiknya. Nah, beliau mengatakan, beliau selalu menyebut tentang pentahelik itu Pak, kolaborasi. Pemerintah, pusat sampai daerah, RT RW, kemudian juga media massa seperti Pak Bangkloy, kemudian juga dengan yang namanya dunia usaha, dengan perguruan tinggi, dan kemudian dengan masyarakat terutama ormas. Kami kemarin sudah menjalankan salah satu perintah Presiden, yaitu mulai menyampaikan kepada publik misalnya tentang COVID Pak. Jadi kami kemarin ada webinar diisi oleh dari Bio Farma menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan. Bahwa mereka selama ini betul-betul menaati azas yang aman dan halal untuk vaksin selama ini. Untuk 150 negara dan menjadi duta dari organisasi konferensi Islam. Jadi apabila ketaatan terhadap kehalalan dan keamanan ini mereka jalankan untuk 150 negara selama ini vaksin mereka, insya Allah yang COVID bisa berjalan. Kemarin kami juga sudah berhubungan dengan PBNU berbicara, kemudian PP Muhammadiyah juga sudah berbicara, dan saya sendiri pribadi sudah menemui juga Pak Said Akil, Ketum PBNU, dan juga Sekjen PBNU, banyak berbicara tentang hal-hal di ini. Banyak kritik dari beliau, tapi saya senang seperti PBNU, PP Muhammadiyah itu mereka selalu politiknya jalan tengah Pak. Mengkritik tetapi selalu melihat bahwa di setiap manusia, di pemerintahan atau siapapun selalu ada niat baik. Dan kita bersama-sama memperbesar dan kemudian membuat snowballing yang namanya niat baik ini ke masyarakat. Jadi harapan kami Presiden, komunikasi publik, komunikasi politik, insya Allah akan lebih membaik lagi untuk tentang vaksin COVID-19, walaupun halangannya masih sama ini Pak, yaitu bertemu dengan orang agak susah. Saya saja hampir 8 bulan akhirnya engagement communication atau komunikasi belusukannya memakai hampir 300 kali webinar Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri, dari Amerika sampai Tiongkok, hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan, perintah, arahan, termasuk juga yang namanya vaksin ini. Ini tantangan terbesar adalah meyakinkan publik bahwa vaksin ini aman dan halal ya. Karena kalau kita lihat survei dari Lembaga Psikologi UI terakhir itu, di Indonesia itu ada sekitar 31% yang
belum bisa begitu terima begitu saja vaksin. Betul. Nah ini bagaimana Pak Fajrul dan tim meyakinkan publik bahwa ini bisa diterima nih dengan baik? Betul, 2 minggu lalu saya dipanggil oleh Presiden, kembali beliau menyatakan bahwa Mas Fajrul, komunikasi publik dan komunikasi politik kita harus melibatkan semua Kemenko, Kementerian Koordinator, kemudian juga kementerian dan lembaga, dan kemudian agar bisa masuk ke semua segmen di 267 juta masyarakat itu. Nah, dan yang terpenting menurut Presiden adalah semuanya itu berbasis saintifik dan tidak boleh tergesa-gesa. Itu pesan beliau berikutnya, bahwa tidak boleh tergesa-gesa, semuanya saintifik, semuanya betul-betul harus dijaminkan bahwa ini aman dan halal kepada masyarakat. Dan kami sudah mulai pas 1 tahun kemarin, karena kebetulan saya diangkatkan 21 Oktober 2020, dari penutup 1 tahun kami mengadakan kegiatan webinar terkait dengan upaya supaya mulai mendorong aman dan halal COVID. Memperbanyak lagi yang namanya komunikasi belusukan ini, Pak. Jadi kami sedang berpikir sekarang bukan hanya misalnya 300-an kali pertemuan di webinar, sekarang mungkin kami juga akan bisa mencoba sekarang untuk langsung bertemu dengan para komunitas-komunitas, para key opinion leader yang sangat penting, termasuk juga mungkin bekerja sama dengan para influencer berpengaruh yang kita perlukan. Dan termasuk juga Presiden menyampaikan bahwa untuk segera disampaikan juga kepada publik bahwa penyiapan vaksin itu sama dengan upaya untuk penanganan COVID sekarang, Pak. Nah, dalam 1 tahun ini tekanan kami adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu sudah mengeluarkan 695,2 triliun yang digunakan untuk perlindungan sosial sebanyak hampir 203,9 triliun ini untuk 40% ke bawah, Pak. Nah, untuk yang kesehatan tuh 87,55 triliun untuk kesehatan itu yang dipakai nanti, ada yang gratis, ada yang mandiri. Nah, itu juga diperlukan, yang gratis itu nanti lewat puskesmas. Dan kemudian siapa yang pertama akan mendapatkan? Ya tentu petugas tenaga medis, Pak. Karena di garis depan, kemudian mereka-mereka yang sangat rentan, komorbid, segala macam, orang tua. Nah, pesan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo itu kami memakai apa yang disampaikan oleh Presiden kepada kami, yaitu dalam bentuk pernyataan pada 14 Agustus 2020. Beliau mengatakan, jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Krisis ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar. Kita harus membajak krisis ini. Salah satunya adalah, makanya Pak, dalam kasus COVID ini, yang pertama kan kita membeli. Seperti Pak Erik, Menteri BUMN, Ketua Komite bersama Ibu Menlu, itu ke Jerman, ke Inggris, ke Tiongkok, bersama juga dengan Pak Luhut Panjaitan. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama antara Bio Farma dengan lembaga penelitian dunia. Itu bekerja sama, ada transfer teknologi, transfer pengetahuan. Yang ketiga, vaksin merah putih yang betul-betul diciptakan di dalam negeri oleh LBM, Lembaga Biologi Molekuler dari Eijkman. 3 itu yang didorong oleh pemerintah, karena kita sangat memerlukan, bukan saja hari ini tapi juga di depan nanti, karena juga menyangkut nyawa orang dan dana yang cukup besar. Kalau kita dapat vaksin merah putih ataupun vaksin kerjasama, itu tentu akan lebih murah penyediaannya nanti Pak ke depan. Ya. Jadi optimis Ciptaker ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi ya? Itu Pak salah satu persyaratannya, karena Undang-Undang Ciptaker ini kan adalah upaya sebagai undang-undang untuk merebut masa depan, mentransformasi ekonomi, dan kemudian Undang-Undang Ciptaker ini kan yang membenahi yang namanya deregulasi dan debirokratisasi kita. Jadi di titik itu, di sini yang kata-kata Pak Jokowi yang benar. Kita harus membajak krisis. Karena kan krisis itu kan ada 2, Pak, mata uang. Yang satu bahaya, yang satu peluang. Dalam bahayanya kita waspada sebagai koin sebelahnya, tapi dalam peluangnya kita bajak supaya inovasi, kolaborasi, transformasi itu bisa berjalan. Berharap ekonomi segera pulih. Amin. Juga di sisi lain kita tentu berharap bahwa kehidupan demokrasi juga makin bagus, tidak terjadi penurunan, makin meningkat terus ya Pak. Mimpi kita bersama kan itu, demokrasi berjalan, kesejahteraan pun berjalan, sehingga Indonesia maju itu bisa kita capai. Orang tidak takut
bersuara mengemukakan Jangan pendapatnya. pernah takut bersuara, asal sesuai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti bersuara. Dan jangan juga takut ditangkap ya. Tidak mungkin ditangkap kalau dia tidak melanggar undang-undang kan? Karena kalau sepi Pak ya, sepi itu nanti seperti kuburan. Demokrasi tidak ada di atas kuburan Pak. Butuh agak riuh rendah dikit ya. Riuh rendah, karena di sana muncul yang namanya inovasi. Ya, semoga hingga 2024 nanti Pak Jokowi bisa menjaga, mengawal terus sehingga ekonomi kita makin bagus. Insya Allah Pak. Indonesia sentris berjalan on the track dan kehidupan demokrasi kita makin berkualitas Pak Fajrul ya. Betul, dan itu ke depan kita bisa membuktikan kepada dunia demokrasi plus kesejahteraan itu bisa paralel. Karena ada beberapa negara kan tidak bisa Pak. Sejahtera, tidak demokratis kan kayak begitu ya. Kemudian juga tidak sejahtera tapi demokratis. Tantangan Pak Jokowi ini jelas banget Pak. Visi beliau itu jelas, Indonesia maju itu artinya demokrasinya maju dan berkembang, kesejahteraannya maju dan berkembang. Itu Pak. Pak Fajrul, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak, salam sehat. Jangan lupa memakai masker. Oh Pak. iya, Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.